Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Muterila dengan stambuk A251211040. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari amoniak adalah salah satu senyawa nitrogen yang sangat penting terutama untuk bahan baku pupuk dalam skala industri. Nah, di sini amoniak diproduksi dengan proses Haber yang mereaksikan nitrogen dan hidrogen dengan katalis besi. Menurut reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas dengan reaksi reversibel menghasilkan 2NH3 gas, di mana diketahui bahwa kalornya yaitu minus 92 kJ. Di mana pertanyaan pertama yaitu A, menurut asas Lekatalir, langkah apa yang dilakukan agar amoniak yang dihasilkan maksimal? Kemudian B, pada kondisi 298 Kelvin dan 1 atmosfer, hitunglah harga Kp dan Kc dari reaksi kesetimbangan tersebut jika diketahui bahwa delta G0F NH3 yaitu minus 16,7 kJ per mol dan delta G0N2 dan H2 yaitu 0. Untuk pertanyaan terakhir yaitu C, hitunglah perubahan entropi dari delta U dan delta A. Langsung saja yaitu A. Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan agar produk amoniak ini dihasilkan maksimal yaitu yang pertama, jika konsentrasi N2 dan H2 ditambah maka setimbang akan bergeser ke arah kanan produk. Kemudian yang kedua, jika volume diperkecil dan tekanan diperbesar maka setimbang bergeser ke arah jumlah koefisien yang kecil yaitu produk. Kemudian yang ketiga, jika suhu diturunkan maka setimbang akan bergeser ke arah reaksi eksoterm yaitu ke kanan produk. Sekarang bagian B menentukan harga Kp dan Kc. Nah, di sini persamaan dari menentukan harga Kp yaitu ln Kp sama dengan delta G dibagi nRT. Karena delta G-nya belum diketahui, maka untuk mencari delta G-nya yaitu 2 dikali dengan delta G0F NH3 dikurang dengan delta G0F N2 ditambah dengan delta G0F H2. Jadi delta G0F NH3-nya yaitu minus 16,7 kJ per mol dan delta G0F N2 dan H2-nya yaitu 0. Jadi jika dikurangi maka hasil yang diperoleh yaitu 33,4 kJ per mol. Jadi hasil yang diperoleh dari delta G disubstitusi dalam persamaan ln Kp. Jadi delta G dibagi dengan nRT. Jadi 33,4 kJ per mol dirubah dalam bentuk joule. Jadi 33,4 kali 10 pangkat min 3 joule per mol dibagi dengan 8,314 joule per mol Kelvin dikali dengan suhunya yaitu 298 Kelvin. Hasil yang diperoleh yaitu minus 138. Jadi untuk menentukan Kp dipindah ruas, E menjadi pangkatnya minus 13.1348. Jadi untuk menentukan hasilnya ini menggunakan kalkulator di Google, hasil yang diperoleh yaitu 714.972.958. Sekarang menentukan harga Kc. Nah, di sini menggunakan persamaan Kp dalam kurung RT dikali dengan delta N. Karena delta N-nya belum diketahui, maka persamaan untuk mencari delta N-nya yaitu produk dikurangi dengan reaktan. Jadi 2 dikurangi dengan 4 menghasilkan minus 2. Karena Kp-nya sudah dihasilkan tadi, tinggal disubstitusi yaitu 714.972.958 dikali dengan tetapannya yaitu 0,082 liter per mol dan dikali suhunya yaitu 298 kemudian dikali dengan minus 2. Maka hasil yang diperoleh yaitu 425.579.141,667. Sekarang bagian C menentukan perubahan entropi dari delta U dan delta A. Nah, di sini persamaan dari delta U yaitu delta H sama dengan delta U ditambah dengan RT dikali dengan delta N. Jadi delta H-nya yaitu minus 92 kilojoule sama dengan delta U. Karena delta U-nya belum diketahui,
maka delta U ditambah dengan 8,314 Joule mol dikali Kelvin, kemudian dikali dengan suhunya yaitu 298 Kelvin, dan delta N yaitu minus 2. Jadi delta U-nya itu pindah ruas ke kiri, maka minus 92 kilojoule pindah ruas ke kanan menjadi positif, yaitu 92 kilojoule ditambah dengan hasil dari 8,314 dikali dengan 298 dan minus 2 yaitu minus 955 144 joule. Maka hasil yang diperoleh dari delta U yaitu 96.955 144 kilojoule. Sekarang menentukan perubahan entropi dari delta A. Nah, di sini persamaan dari delta A yaitu delta A sama dengan delta U dikurang dengan T delta S. Karena delta S-nya belum diketahui, maka mencari delta S menggunakan persamaan delta G sama dengan delta H dikurang dengan T delta S. Maka delta G-nya yaitu 33,4 kilojoule per mol sama dengan minus 92 kilojoule dikurang dengan suhunya yaitu 298 Kelvin, kemudian dikali dengan delta S. Karena delta S yang ingin diketahui, maka delta S pindah ruas ke kiri, maka 33,4 kilojoule per mol pindah ruas ke kanan menjadi min, kemudian dikurang dengan 92 kilojoule dan dibahagi dengan suhunya yaitu minus 298. Maka hasil yang diperoleh yaitu 0,4208 kilojoule mol per Kelvin. Jadi hasil yang diperoleh disubstitusi pada persamaan delta A yaitu delta U dikurangi dengan T delta S. Nah, delta U-nya tadi sudah diperoleh yaitu 96.955 144 kilojoule. Jadi 96.955 144 kilojoule dikurangi dengan suhunya yaitu 298 Kelvin dan dikali dengan minus 0,4208 kilojoule per mol Kelvin. Kemudian dihasilkan 96.900 144 kilojoule dikali dengan 125.398,4 kilojoule per mol. Maka hasil yang diperoleh yaitu 222.353.544 kilojoule. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.